Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Baik teman-teman, calon mahasiswa atau mahasiswa baru ya, mahasiswa baru di IOU ini, ahlan wa sahlan bikum wa marhaban. Marhaban bi talibil ilmi. Sekarang kita akan membahas terkait dengan esai. Jadi dalam pembelajaran di mata kuliah yang ada di IOU, semua mata kuliah, hampir semua mata kuliah itu akan ada tugas paper ya. Dalam bahasanya paper atau makalah. Yang mana kalau antum searching, misalkan nanti ke sini ya rumah saya, nanti di portalnya seperti ini, penampakannya, apa yang dapat antum lihat di website, atau bisa juga di sini ya, dashboardnya. Maka seperti ini sama. Nah, di bawah nanti akan ada macam-macam mata kuliah. Contohnya misalkan Fikih 401. Kalau mahasiswa baru itu biasanya Fikih 101. Tapi saya ini dibuka dulu yang mana aja ya. Yang jelas nanti penampakannya seperti ini. Jadi apa yang dapat antum saksikan di screen-nya seperti ini. Nah, nanti akan ada tugas. Klik di sini. Nah, akan ada tugas seperti ini. Nanti antum klik, download. Dan kalau sudah diklik, otomatis insya Allah akan langsung keluar. Namun, teman-teman, ya, rahimakumullah, di kebanyakan mahasiswa itu ada yang apa hanya hanya membaca penjelasan atau tugas secara global saja, tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang juga dianggap penting dalam tugas makalah ini. Ya, lihatin di sini. Ingat teman-teman, nanti di sini, nah di sini petunjuk penggunaan, nanti antum download dulu ya. Ini sekali klik langsung akan ke download. Jadi antum akan tahu bagaimana nanti akan diberikan sebuah PDF yang isi tata cara penggunaan. Nah, udah di sini ada, nanti kita lihat di PDF-nya. Nah, kemudian contoh penulisan juga. Nah, nanti kalau udah diklik akan ada contoh. Nanti download otomatis. Nah, nanti antum klik di di filenya, di dokumennya. Kemudian ketika antum ingin mengetahui apa sih tugas makalahnya, nanti ini tinggal klik aja. Nah, nanti tugasnya akan topik atau judul yang harus antum kerjakan dalam tugas makalah ini, nanti akan ke download. Nah, bagaimana kemudian penampilannya? Nah, sebentar. Akan saya share screen dulu. Nah, seperti ini. Ketika tadi antum klik tugas, maka akan disodorkan pada dua tugas seperti ini. Ini contohnya tadi ya, tugas fikih 401. Tentu untuk mahasiswa baru, ini belum nyampe fikih dengan kode 401, masih 101. Namun secara global penyelesaiannya seperti ini. Ini sengaja saya membuka di portal mata kuliah yang lain karena agar tidak dilihat dari sekarang gitu ya, karena belum kita update tugas makalah bagi mahasiswa baru. Nanti insya Allah akan diberitahukan kapan ada update-nya, sekitar beberapa pekan lagi ya, di sepekan atau 2 pekan lagi insya Allah taala. Nanti seperti ini. Ingat, ini sengaja kami merahkan agar antum memperhatikan bahwa sebelum mengerjakan topik dari esai ini, jadi nanti antum pilih salah satunya ya, salah satunya pilih, antum baca dulu. Antum baca dulu. Kenapa dia harus dibaca dulu? Karena eh, pengajar atau dosen yang memeriksa makalah antum, dan tiap orang ada yang bisa sampai 5 lembar, 7 lembar gitu kan. Sementara mahasiswa IOU ini kalau ditotalkan, misalkan saya ya, saya ini mengampu 700 mahasiswa. Jadi sekitar 500-nya itu mahasiswa baru. Sisanya adalah mahasiswa semester lain. Karena ada 4 mata kuliah yang saya ajar ya.
di IOU ini. Oleh karena itu, ketika antum tidak membaca keseluruhan metode ini, maka nanti akan ada sesuatu yang mana antum itu meluputkan sesuatu yang penting. Contoh, sini nih, bahwa misalkan topik 1 tentang memerangi pemberontak. Ini di pembahasan fikih 401 ada pembahasannya. Ya. Namun di fikih 101 untuk mahasiswa baru atau Bridge to Mais ini belum ada ya pembahasan. Ini contoh saja bahwa akan seperti ini soalnya. Ya, penulisan soalnya topiknya seperti ini. Nanti harus dibagi bahwa pembahasan ini harus terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Begitu. Nah, ini baca ke bawah. Batas maksimal kata adalah 1.000 sampai 2.000 kata. Tidak termasuk semua jenis catatan dan daftar referensi. Maksudnya apa? Ini catatan intinya ini nih, 1.000 sampai 1.200. Tentu kalau ngetiknya di Word, Microsoft Word, itu kan ada otomatis penghitung ya, penghitung katanya. Maka nanti saya akan ngecek di bawah, apakah ini sudah 1.000 atau enggak. Kalau kurang dari 1.000, nah saya hanya sekilas aja ngeceknya. Jadi ngasih nilai pun ngasih nilai kasihan saja gitu ya. Tidak akan dibaguskan nilainya. Nah, kalau kata-katanya lebih dari 1.200, maka kalau lebih maka kata-kata yang ke 1.201-nya tidak akan dibaca. Jadi dianggap sudah aja gitu ya. Karena apa? Karena masih ada ratusan makalah yang harus saya periksa. Sementara biasanya hampir tiap semester ini mahasiswa itu ada yang ngumpulinnya dari ratusan itu, nggak dari sekarang ngumpulkannya, tapi nanti di menjelang deadline, sepekan misalkan. Sepekan tiba-tiba langsung ngumpulin 400 orang. 400 orang kali per lembarnya, tiap orangnya nulis 7 lembar misalkan. 1.000 kata itu kan sekitar 5 lembar. Nah, ini harus saya cek. Nah, maka tidak mungkin saya cek satu persatu semuanya dengan sama. Artinya apa? Kalau ada yang kelihatan lebih dari 1.200 kata, udah, ceknya cuma sekilas aja gini, set gitu ya. Nggak saya baca. Kenapa? Karena masih ngantri, sementara saya juga dikejar deadline. Penyelesaian penilaian harus pada tanggal tertentu. Sementara mahasiswa mengumpulkannya di akhir-akhir deadline saya juga. Nah, oleh karena itu mohon pengertiannya. Makanya baca ke bawah, ke bawah. Nah, formatnya seperti ini, spasi 2, kemudian jenis hurufnya Times New Roman. Ini bagian dari tugas. Mungkin di antara antum ada, wah gampang gitu ya, biasa nulis makalah, biasa nulis di suatu surat kabar, di majalah dinding, atau biasa nulis di media sosial. Jadi antum cek dalam waktu 5 hari selesai mengerjakan. Tapi tidak mengikuti ketentuan ini. Misalkan jenis huruf tidak pakai Times New Roman gitu ya. Tapi antum misalkan pakai Calibri. Nah, ini pun berarti termasuk tidak mengikuti arahan tugas. Oleh karena itu, biasa kan kalau sekilas gini, yang nggak pakai Times New Roman ini udah kelihatan. Oh, ini udah salah nih. Malah pakai font komik misalkan. Maka udah saya nggak akan ngecek lama-lama. Langsung kasih nilai tertentu yang tentu minimal gitu ya. Kemudian esai atau makalah tersebut harus terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Ya, kalau dicontohkan misalkan ini saya cantumkan contoh tugas yang sudah sempat dilakukan oleh mahasiswa semester dulu, atau mungkin ini nih ya, Bu Ivon ini mungkin jadi dosen nanti di semester yang antum di BAIS ya, BAIS bahasa. Nah, pendahuluan ya, terus pembahasan, ke bawahnya isi, kemudian di akhir ada simpulan. Harus ada seperti itu. Karena sebagian mahasiswa nulis judul, habis itu langsung aja, nggak ada pendahuluan, nggak apa, langsung bahas, nggak ada kesimpulan, akhirnya langsung referensi. Nah, kalau udah seperti itu, udah saya nggak akan ngecek baca satu persatu gini, nggak. Tapi cuman gini aja, sekilas, ini sesuai tema nggak? Gitu. Tapi sudah ada di
pegang judul kira-kira berapa nilainya. Tentu nilainya tidak akan sampai 80 gitu ya, dari 100 itu kan nggak bisa sampai 80 kalau seperti itu. Oleh karena itu baca dulu ke sini, terus baca dulu. Karena di antara bentuk penilaian itu adalah harus sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pihak kampus, begitu ya. Kemudian di sini lihat penilaian, di sini saya ada hal penting lagi bahwa pendahuluan pada esai itu memegang peranan penting dalam penilaian, gitu ya. Oleh karena itu jika pendahuluan tidak sesuai dengan poin-poin yang telah disebutkan di atas, bersih pernyataan umum, pernyataan TS, garis besar dan sebagainya, maka nilai maksimal tugas tidak akan lebih dari 60. Jadi dari pendahuluan ini nih, contoh nih, ini tugas yang udah semester dulu ya, bahkan tahun-tahun lalu. Nah, ini pendahuluannya harus bagus. Jadi biasanya dosen karena ratusan yang harus dibahas, maka cukup lihat ininya dulu. Nah, ini mulai penulisan, misalkan penulisan rujukannya, citasinya benar nggak seperti ini atau enggak gitu. Atau segini itu nggak ada citasi sama sekali, nggak ada rujukan sama sekali, lempeng aja gitu ya. Nah, langsung nih ada gelagat gak benar nih, pasti kesananya juga tidak benar. Nah, gitu ya. Oleh karena itu terus baca ke bawah tata caranya. Jadi antum misalkan kalau emang wah secara konten mantep gitu, ada dalilnya, ada apa, tapi metodenya penulisannya nggak sesuai dengan yang ditugaskan oleh apa ini kampus ya, maka itu akan mengurangi nilai drastis. Kemudian di-uploadnya harus Word dokumen, harus dengan Word dokumen, jangan dengan PDF. Kenapa? Karena dengan Word dokumen ini saya bisa ngitung huruf apanya, saya bisa menghitung jumlah katanya. Nah, biar antum misalnya biar nggak ketahuan saya pakai PDF saja ya, justru nanti malah jelek nilainya, udah dipastikan nggak akan maksimal gitu. Ada nilai insya Allah selama memang isinya berkaitan dengan judul dan ada hal-hal yang antum penuhi gitu ya, ada nilai tapi nggak maksimal begitu. Oleh karena itu ikuti tiap perintah yang ada di uh, ya lembaran-lembaran tugas SI ini. Nah, tugas SI ini ya. Nah, seperti ini. Bagi mahasiswa yang ingin mengubah, merevisi tugas, hendaklah mengganti jumlah percobaan. Gitu ya. Jadi ketika antum udah ngirim gitu ya, dan belum dinilai, maka kalau belum dinilai bisa ada 2 kali kesempatan. Tetapi harap hubungi dosen pendamping jika Anda telah mengunggah revisi tugas Anda. Dosen pendamping itu ya yang mengajar di mata kuliah. Misalkan fikih 401 ini berarti hubungi saya bahwa antum ingin mengubah selama belum saya nilai. Karena biasanya ada yang mengumpulkan misalkan bulan ini ya, karena udah diumumkan, misal bulan ini juga antum sudah mengumpulkan. Karena buru-buru apa ngumpulinnya kecepatan tuh. Padahal ada waktu tiga bulan misalkan. Antum malah sekarang juga udah langsung dikirim. Maka ketika itu kan gak langsung dinilai sama saya. Maka ketika itu antum masih punya kesempatan untuk merevisi. Kalau tiba-tiba teringat, ada yang salah nih, langsung hubungi saya. Kesempatannya cuman sekali revisi. Jadi 2 kali ngirim ya, sekali revisi. Kalau direvisi seperti itu. Nah, terus dibaca selanjutnya di sini ada hal-hal yang dibaca dan selama antum kuliah di IOU, maka ini akan terus berlaku. Jadi nanti semester 2, semester 3 sampai semester akhir ya untuk tugas esai ini alias makalah ini atau paper ini aturannya sama dan menggunakan IPA style. Apa style? Kenapa sih harus menggunakan IPA style? Nah, ini ya nanti akan kita bahas. IPA style itu kenapa? Karena itu adalah standar penulisan internasional. Jadi kami ingin membiasakan antum untuk menulis dengan metode IPA style, American Psychological Association. Karena tulisannya ini adalah tulisan Latin, maka kita merujuk metode penulisannya itu kepada apa yang sudah tersebar, sehingga orang lain misalkan yang mau istifadah, orang-orang umum itu, maka udah akrab dengan metode penulisan kita. Begitu. Jadi kita membiasakan bagaimana metode penulisan internasional. Sekarang pakai bahasa Indonesia.
Misalkan dari kampus manapun akan memahami metode penulisan ini. Begitu ya. Nah, seandainya nanti misalkan antum terjemahkan ke bahasa Inggris, maka itu pun enak. Metode penulisannya udah dikenal oleh dunia, ya, IPA style ini. Baik. Bagaimana perbedaan metode IPA style dengan yang bukan IPA style? Tentu kita bahas aja yang saya bacanya IPA ya, atau gimana? Apa style begitu biasanya, atau APA style. Ya, seperti itu. Bedanya apa? Ya, silakan nanti antum baca di sini. Karena metode penulisan ini, ya, saya kembali lagi ke website. Nah, seperti ini. Itu sudah dicantumkan di portal IOU. Jadi ketika antum, misalkan ya, ketika antum ini mengklik daerah tugasnya, tugas di sini Kak, biasanya di pertengahan kan, ini untuk Fikis 401 ini 1 sampai 30 modul ya, 30 modul biasanya pertengahannya. Modul ke-15 itu ada disebutkan tugas. Nah, seperti ini. Tugas ya, kemudian di sini penugasan, tinggal diklik. Nah, seperti ini nanti untuk tahu nilai, untuk mengetahui topik apa saja yang ditugaskan atau yang tadi kita terangkan, yang tadi saya terangkan, nanti klik saja ini. Kemudian untuk mengetahui bagaimana metode penulisan APA style ini, maka klik di sini nanti akan ke download ya. Kemudian contoh penulisannya nanti akan ke download. Nah, seperti itu ya. Itu saya mengingatkan kembali. Kemudian mari kita lihat bagaimana metode penulisan IPA style. Baik, sambil berjalan penjelasan ini, silahkan apabila ada yang hendak ditanyakan melalui kolom komentar, silahkan. Kita batasi aja ya pembahasan ini maksimal sampai jam 9. Tapi kalau sebelum jam itu saya sudah menyampaikan apa yang menurut saya harus disampaikan terkait dengan penulisan esai ini, maka ya kita tutup. Baik, kita lanjutkan kembali. Sambil menunggu barangkali ada yang hendak bertanya ya. Baik, ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Untuk pendahuluan, kesimpulan, dan lain-lain itu berarti termasuk terhitung jumlah word-nya ya Ustaz? Iya, jadi yang dihitung itu adalah pendahuluan, kesimpulan, dan pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Artinya apa? Artinya adalah referensi itu tidak akan dihitung. Nah, seperti itu ya. Nah, ini misalkan ini contoh nih. Nanti di portal IOU juga kan akan disebutkan. Di sana ada contoh gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang dihitung itu ini nih kontennya, isinya. Nah, ini terus, nah, adapun ini yang warna-warni itu keterangan, gitu. Karena ini kan contoh. Nah, di sini terus ke bawah sampai 1.200 maksimal. Nah, adapun referensi, ya, adapun referensi itu tidak dihitung. Referensi dan judul. Nah, ini referensi seperti ini tidak dihitung. Begitu. Yang dihitung itu adalah pendahuluan, ya, kalau di sini abstrak, tapi kita istilahkan dengan pendahuluan gitu aja. Itu dihitung, kemudian langsung isi, nah ini dihitung. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ini nih contoh yang contoh apa tugas yang udah dikerjakan di IOU, contohnya ini, nah ini nggak dihitung. Kalau ini sampulnya doang nggak dihitung, langsung ke pendahuluan ini baru penghitungan. Demikian ya. Baik. Adapun metode-metode penulisan seperti ini, kutipan-kutipan seperti itu silahkan dibaca. Nah, API citation, citasinya itu silahkan nanti dibaca. Contoh seperti ini, kutipan singkat ya. Nah, ini penting ya, teman-teman, penting untuk kutipan ini penting. Kenapa? Karena kalau misalkan antum nulis panjang tapi nggak ada kutipan, itu untuk saya yang menilai, saya akan memberikan nilai yang rendah. Kenapa? Karena nggak ilmiah. Ya, kalau cuma nulis-nulis tanpa ada penulisan rujukan,
Ya kan kita nggak tahu dia benar nggak maksudnya itu. Dia ini tuh pemikiran sendiri atau mengutip dari orang lain atau dari ulama. Kalau pemikiran sendiri apakah yang mikirnya itu ulama atau bukan begitu kan? Di bidangnya atau bukan gitu kan. Nah, makanya butuh referensi. Nah, contoh penulisan terkait referensi di sini ya Yazid menyatakan nah penulisan seperti ini kan eh, rujukannya ya. Ini rujukannya bahwa dari sini. Nah, ini ada metodenya. Bagaimana sih ketika menulisnya seperti ini? Adapun Yahya dalam kurung 2010 ini isyarat kode ya untuk preferensi yang artinya adalah bahwa ini kalau kita lihat di referensi di akhirnya Yahya 2020 itu maksudnya 2010 itu maksudnya ini. Nah, nanti ditulisnya seperti ini. Oh, ternyata yang dimaksud Yahya 2010 itu adalah nama penulis Muhammad Yahya, biasa kan dibalikan seperti ini. Judul bukunya adalah Hadis Arba'in Nawawiyah. Penerjemah seperti ini, maktab dakwah dan sebagainya. Nah, seperti itu ya metode penulisannya. Nah, ketika misalkan nanti ketika saya ngecek makalah antum, cek oh ini udah misalkan awalnya udah bener nih. Ini nggak terlalu penting sih, tapi itu menunjukkan kalau nulisnya seperti ini berarti oh rapi nih orangnya. Nulis seperti itu, kemudian pendahuluan. Nah, udah ada mulai pendahuluan berarti poin pembagian isi makalah jadi dari apa menjadi pendahuluan isi dan kesimpulan. Nah, ini udah terpenuhi ya, cukup baik nih. Kemudian pas lihat paragraf di bawah, seandainya misalkan di sini ya, nggak ada sitasi seperti ini, ya, penulisan rujukan seperti ini, cuman ngeblank aja paragraf tanpa ada disebutkan rujukannya. Nah, itu udah alamat nggak baik juga nih. Ini nggak ilmiah. Kalau seperti itu ya. Oleh karena itu nanti saya akan lihat di setiap paragrafnya ada mulai rujukan enggak. Nah, ini emang poin-poin asalnya dari mana nih rujukannya? Oh, dari ini nih. Yazid 2008. Seperti itu. Kalau di contoh yang disebar secara internasional contohnya ini nih. Begitu judulnya, kemudian seperti ini. Nah, ini kontennya. Burton dan Kraut 2002 menyatakan bahwa interaksi tetap muka, nah gitu ya. Jadi ada dikembalikan rujukannya kepada siapa. Nah, kalau udah seperti ini, no, enak saya akan baca satu persatu seperti ini. Terus ke bawah dibaca, nyambung nggak dengan tema dan tujuan. Begitu ya. Karena di sini kan disebutkan, di tiap topik ini ada tujuan. Maksudnya itu apa? Jadi ketika dalam pembahasan makalah antum, apakah dibahas tentang ini, tentang akibat yang terjadi pemberontak, tentang pendapatan para ulama, terserah nanti antum silakan dibagi menjadi pendahuluan, isi dan kesimpulan. Begitu. Jadi 3 poin ini harus dibahas dalam makalah dengan judul memerangi pemberontak, judul atau topik memerangi pemberontak gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, saya cek dulu pertanyaan. Sebentar, udah cukup banyak ternyata ya. Intinya untuk penulisan rujukan-rujukan nanti silahkan antum baca ini karena bisa dipelajari sendiri dan kalau juga tidak dapat memahami nanti bisa hubungi dosen masing-masing gitu ya. Baik, saya cek dulu di sini sudah banyak yang komentar ya. Afwan, udah banyak yang bertanya. Baik, ada yang bertanya bahwa website mata kuliah ada yang belum terlihat tugasnya. Ya memang, karena belum di-update ya sekarang, dan insya Allah nanti dikabari kembali kapan di-update-nya. Karena tanggal 11 ini adalah tanggal terakhir para pengajar mengumpulkan tugas yang akan diberikan. Baru tanggal 11 hari ini. Jadi emang belum diberitahukan kepada mahasiswa. Kalau kita lihat misalkan di sini ya, di website, sebentar saya share screen lagi. Nah, nanti akan ada pengumuman di bawah, kalau udah ke rumah saya, my home gitu ya. Nanti ke bawah itu ada keterangan-keterangan kapan akan dibagikan, ini ada kalender akademiknya, seperti ini. Kemudian juga tentang tugas-tugas nanti akan dikabarkan
nanti akan dikabarkan melalui website, ya. Nah, seperti ini. Nanti akan ada pengumuman di sini. Nanti akan ada, dan antum akan biasanya akan ada keterangan gitu ya, notifikasi seperti itu. Sebentar, kita tadi contoh yang ini ya. Nah, diklik, nanti akan ada notifikasi terkait dengan bahwa bahwa ada tugas yang sudah di-share misalkan, ya. Misalkan di sini nanti akan keluar berita di sini. Nah, sekarang masih kosong, tapi nanti akan ada. Oleh karena itu rajin-rajin ngeklik tentang berita permasalahan teknis. Nanti antum bisa mengadukan apa yang ingin antum tanyakan ya. Nah, kalau ngadunya di sini, kalau bertanya di sini, nanti seluruh mahasiswa yang ada di Fikih 401 yang masuk ke atau kuliah Fikih 401 juga akan menerima email bahwa antum bertanya itu. Sehingga ketika dijawab oleh dosennya, nanti yang lain juga akan mengetahui apa yang antum tanyakan itu, jawabannya juga diketahui. Sama seperti ketika antum sekarang bertanya di chat ya, di chat kolom komentar ini, ketika antum bertanya secara terbuka, yang lain juga kan bisa ngelihat gitu. Baik. Ada yang bertanya tips untuk menulis esai bagi pemula. Terkadang masih ada rasa takut untuk menulis. Jawabannya, ya ini kita belajar. Takut khawatir salah misalkan. Atau takut khawatir ini kan masalah agama. Pelajaran fikih itu kan masalah agama. Khawatir salah. Jawabannya, sekarang kan antum belajar. Sekarang belajar dan tidak di-share ke khalayak umum. Jadi antum cuma nulis, mengikuti aturan yang sudah tadi disebutkan, bisa antum baca-baca lagi. Kemudian ketika sudah selesai diserahkan ke dosen. Bukan untuk di-share secara umum dilihat oleh orang, enggak. Dan ketika sudah dinilai ya udah, nanti antum silahkan ngecek mana koreksi dari dosennya, apa yang kira-kira salah gitu ya. Dan itu akan terus, tiap mata kuliah ada tugas seperti ini. Nanti akidah ada tugas seperti ini. Nanti juga bahasa Arabnya ada tugas. Walau alam ya, untuk bahasa Arab di bagaimana tugasnya. Yang jelas untuk mata kuliah hadis misalkan, itu ada tugas seperti ini. Ya, karena untuk pembiasaan, bukan untuk disebar ke orang secara umum, tapi untuk dicek oleh dosen, nih benar gak nulisnya nih. Seperti itu ya. Baik, jadi untuk belajar seperti ini justru jangan takut. Justru mumpung ada yang mengawasi. Yang harus takut dan wajib takut itu adalah kalau nulis kemudian langsung di-share tanpa ada ahlinya yang ngecek terlebih dahulu. Begitu ya. Insya Allah, barakallah. Barakallah fikum. Baik. Supaya ada yang bertanya lagi, supaya judul dan referensi tidak terhitung, caranya bagaimana, Ustaz? Ya, nanti akan saya perkirakan. Jadi ketika ada yang mengumpulkan, misalkan mengumpulkan makalah ya, nanti saya akan lihat, oh ini ada hitungan 1.500, wah 1.500 kata nih. Kemudian saya akan cek referensinya, 1.500 kata itu segimana gitu ya. Apakah karena referensinya banyak atau enggak. Misalkan di sini, nah ini nih, gitu ya. Kalau di Word ini nggak akan kehitung, ya susah, nggak ada aplikasinya ya. Tapi misalkan Word 1.500 kan melebihi ini. Wah, barangkali ini referensinya sangat banyak sekali. Ternyata referensinya cuma segini. Ini kan nggak mungkin nambah 100, nggak mungkin sampai 300 kata segini. Maka saya akan, kalau di Word itu, saya akan bold, segini, ternyata ini cuma 50, misalkan 50 kata, maka 1.450 dia sudah melebihi batas maksimal. Saya tidak akan baca ke bawahnya gitu. Intinya untuk mengetahui, nanti antum bold saja seperti ini. Misalkan ingin mengetahui ini nih berapa kata ya, nanti bold seperti ini. Nah, nanti di Word-nya akan ketahuan langsung di bawah di pojok, akan ketahuan hitungan katanya. Intinya kalau silakan ditanyakan ke teman. Insya Allah bagi yang biasa ketik di Word akan tahu ya. Ada yang bertanya lagi, kalau bahasanya diganti jadi jumlah kata antara 1.000 sampai 2.000 bagaimana? Jadi kalau bahasa maksimal 1.000 sampai
jumlah kata 800 kan. Ah iya, coba saya cek lagi. Ya itu emang ada kesalahan tulis, bagus ya. Ada yang bertanya seperti itu. Jadi mengingatkan saya bahwa emang ada kesalahan tulis ini di sini. Mana? Ah, nah ini ada kesalahan tulis nih, betul. Syukron jazakumullah. Ini sepertinya ini sepertinya apa? Sebenarnya sudah pernah saya perbaiki ya ke tim itu, tapi ini berubah lagi seperti ini. Jadi batas maksimal jumlah kata word limit adalah 1000. Batas limit itu, batas maksimalnya itu 1200. Gitu ya. Batas maksimal itu 1200. Jadi sebenarnya versi yang sudah diedit itu adalah, nanti saya akan tanyakan lagi apakah sudah diedit atau belum, apakah nanti akan diedit dulu atau belum ya. Sebentar, saya akan perlihatkan di sini contoh yang emang sudah diperbaiki ya. Contoh tugas yang sudah diperbaiki seperti ini, sebentar. Nah, contoh ini ya. Baik. Baik, intinya ini itu emang salah ketik ya. Syukron jazakumullah khair, akhi Dian sudah mengingatkan. Di sana tertulis jumlah kata antara 1000 sampai 1200. Maksudnya adalah minimal 1000 ya. Minimal 1000, maksimalnya 1200. Jadi limitnya itu ini karena terjemahan dalam bahasa Inggris jadi emang agak susah untuk dipahami maksudnya, tapi yang kami maksud adalah minimal 1000, maksimalnya 1200 gitu ya. Alhamdulillah yang lain tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan batasan, alhamdulillah udah, saya kira udah paham maksudnya. Adapun penulisan yang ditulis di tugas tadi sebagaimana yang dikoreksi oleh Akhidian itu betul ya, ada emang ketidakjelasan penulisan dan Syukron udah mengingatkan. Baik. Baik, untuk masalah spasi ya, spasi dua dan sebagainya, itu saya tidak terlalu menekankan. Di sini disebutkan bahwasanya harus spasi dua ya. Spasi itu yang di bawah ya, ini yang panjang itu di bawah, kliknya 2 kali. Jadi tiap kalimat, nah spasi di sini itu 2. Tapi wallahu alam untuk saya pribadi ya, untuk spasi itu tidak akan terlalu diperhatikan. Jadi mau 1, mau 2, tidak saya perhatikan. Karena apa? Karena tidak mempengaruhi penjelasan. Tidak mempengaruhi penjelasan. Adapun misalkan jenis huruf itu kan sangat mudah sekali. Antum tinggal tinggal apa? Ubah dari font yang Calibri misalkan menjadi Times New Roman. Tapi untuk spasi saya tidak terlalu memperhitungkan. Ya. Nah, misalnya kalau selain Times New Roman, nanti terkadang kalau menulis misalkan kutipan kitab bahasa Arab atau apa istilah-istilah bahasa Arab yang ada misalkan e-nya itu ada garis di atasnya dan sebagainya. Nah, ini akan kesulitan ketika di komputer lain yang belum disetting dengan huruf yang cocok begitu. Intinya untuk masalah jenis huruf ini sangat saya perhatikan, tapi untuk spasi tidak terlalu saya perhatikan, gitu ya. Baik. Oh iya, untuk referensi teman-teman rahimani rahimakumullah, ini harus ada beberapa, yang namanya makalah kan harus ada beberapa gitu ya. Karena ada sebagian orang yang ketika nulis itu makalah cuma satu aja. Cuma satu dan otomatis kalau cuma satu referensinya ya, referensinya, maka di atasnya kemungkinan besar hanya copas saja sampai ke bawah copas, atau dia makalah yang panjang kemudian dibagi menjadi pendahuluan, isi dan kesimpulan oleh dia sendiri tanpa ada rujukan-rujukan yang lain. Tentu ini nggak ilmiah dan nilainya
nilainya kalau cuma satu itu bisa cuma 60. Begitu ya. Karena dia cuma copas aja atau meringkas saja. Begitu. Baik. Jadi semakin banyak referensi, maka akan semakin banyak besar juga nilainya. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini. Atau 3 untuk semester awal itu 3 juga udah alhamdulillah. 3 referensi misalkan gitu ya. Referensi buku atau web apakah beda nilainya poinnya? Kalau misalkan seluruh referensi semuanya cuma web doang, ya, cuman web doang. Nah, ini mempengaruhi nilai tapi nggak terlalu apa? Nggak terlalu fatal lah gitu ya, nggak terlalu fatal. Jadi kalau misalkan referensinya makalah seperti ini nih, hampir semuanya di internet, gitu ya. Kecuali transkrip modul. Nah, selain ini pun PDF kan. Nah, ini semuanya di internet. Maka ini nggak mungkin, misalkan kalau semuanya bagus nih, penulisannya bagus, kemudian jumlah hurufnya sesuai dengan yang ditugaskan, judulnya juga terpenuhi semuanya, hal-hal yang harus dibahas. Tapi kalau cuma di web seperti ini nggak akan dapat nilai 100. Makanya ini kan nilainya nggak 100 nih. Makalah yang saya jadikan contoh ini. Nggak 100. Karena kebanyakan dari internet. Tentu beda antara membaca di internet, membaca makalah saja dengan membaca buku, perjuangannya kan beda kan ya. Seperti itu. Apakah ada yang bertanya ya, apakah ada jumlah referensi minimum dalam satu tugas? Ya, untuk paling sedikit, nggak paling sedikit 2. Artinya apa? Kalau 1 jangan, 2 itu udah minimal. Karena kalau 2 kan dia bisa membaca dari referensi yang lain, nggak cuma meringkas, tapi juga dia membaca referensi yang lain, kemudian menggabungkan dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, namun semakin banyak akan semakin baik. Nah, kalau 1 itu nilainya udah bisa 60 itu kalau cuma 1, begitu ya. Kapan makalah ini dikerjakan dan apakah Bais juga akan membuat makalah? Semuanya, semuanya. Ya mau Bais, mau Bridge to Mais, itu juga ada makalahnya. Gitu ya, makalah seperti ini. Kapan akan di-share-nya? Berarti sekitar sepekan lagi lah. Nanti akan ada pemberitahukan di website. Selama masa penantian tersebut kan masih ada modul yang antum kerjakan. Gitu ya, silakan sambil baca dan sebagainya. Dan nanti batas maksimum lumayan ada 3 bulan gitu pengerjaannya itu, cukup panjang juga, jadi bisa dicicil. Dan kalau sudah ketika misalkan nanti diumumkan ada tugasnya, sudah ada pengumuman tugasnya, kemudian antum langsung kerjakan, itu nggak mesti langsung dikumpulkan karena saya tidak apa yang mengumpulkan lebih cepat itu nggak akan ada tambahan nilai, nggak. Dengan yang mengumpulkan menjelang deadline itu nggak ada perbedaan nilai untuk saya pribadi ya. Kenapa? Karena ada yang baru aja tugasnya di share, kita share, kemudian sepekan kemudian udah selesai. Sementara sebenarnya jeda waktunya itu masih 3 bulan lagi, masih ada waktu. Dan akhirnya apa? Ini terjadi ya. Ini terjadi sering. Jadi dia buru-buru menyelesaikan, ternyata penulisan referensinya salah. Oh, buru-buru tuh. Ternyata juga dia jumlah hurufnya, jumlah kata-katanya nggak memenuhi batas minimal. Begitu. Nah, itu buru-buru, berarti dia buru-buru habis mengumpulkan, nggak dicek sendiri dulu lagi. Seandainya kalau dia misalkan mau merevisi gitu ya, karena kan saya nggak langsung nilai. Jadi ketika antum nanti selesai mengerjakan, bisa jadi antum nunggunya itu sebulan baru bisa dinilai. Kenapa? Karena ngantri ratusan. Dan juga saya kan cuman tidak kegiatan saya kan bukan cuman di IOU saja. Saya juga ngajar di pesantren kan. Saya juga ada kegiatan di masyarakat dan sebagai ada pekerjaan lain juga gitu ya sebagai maisha saya. Nah, kalau ini kan online gitu. Baik. Untuk SI ini tugasnya satu matkul satu semester atau iya, jadi setiap mata kuliah itu satu tugas. Ini di fikih ada satu tugas makalah. Kemudian nanti antum di akidah juga ada satu makalah. Begitu ya. Baik.
Apakah untuk tugas harus ada cover, daftar isi? Nggak perlu ada daftar isi. Kenapa? Karena ini makalah. Jadi ringkas, nggak perlu daftar isi. Paling cuma 5 lembar kan, paling 5 lembar atau 7 lembar. Nah, contoh makalah ini pun kan, ini 10 lembaran nih. Ya, 10 lembar karena emang ini cukup bagus dan ini apa? Contoh yang di depan ini jarak ke pinggirnya pun cukup jauh. Yang penting jumlahnya berapa gitu aja. Jumlah hurufnya ini berapa. Kalau di Microsoft Word ini udah ada ya kelihatan jumlahnya. Maksimal, saya ingatkan lagi bahwa maksimal itu 1.200, minimalnya 1.000. Word limit. Jadi ini. Nah, ini emang penulisan maksimal ini harusnya di gini ya. Jadi batas jumlah kata words limit ini 1.000 sampai 1.200. Artinya apa? Minimal 1.000, maksimal 1.200. Ya, kalau antum baca ke bawah kan nanti akan paham lah maksudnya. Perhatian di sini, jika jumlah kata melebihi batas maksimal 1.200 kata, maka kata ke-12 dan seterusnya tidak akan dibaca dan dikoreksi. Yang dinilai hanya 1.200 kata pertama. Begitu ya. Nah, kalau 800 gimana? Misalkan kita hitungnya cuma 800. Dia dapat nilai, tapi nggak maksimal. Nggak mungkin dapat nilai 100. Kenapa? Dia nggak memenuhi batas minimal ini, 1.000 ini. Begitu ya. Ya, nanti apakah kita dapat melihat kesalahan dan masukan dari Ustadz terhadap makalah kita? Ada. Nanti akan ada. Jadi selain nilai juga ada koreksi dari Ustadz. Namun karena ratusan, bayangkan ratusan, maka nggak mungkin kata per kata saya cek kecuali nanti skripsi. Walau alam ya, nanti pengajar atau pemeriksa skripsi antum itu Ustadz Dr. Rizky Gumilar itu apakah kata per kata? Kalau saya misalkan di MAIS ya, saya sudah selesai alhamdulillah MAIS S2-nya itu dicek sampai kata per kata. Jadi tesis saya itu dicek kata per kata karena emang udah serius kalau S2 kan MAIS itu. Tapi kalau untuk makalah ini secara global. Misalkan bahwa metode penulisan referensi antum kurang tepat. Nah, jadi antum fokus ke referensinya gitu. Gimana nih? Jangan mau dikoreksi kata per katanya. Karena apa? Karena ratusan. Beda dengan skripsi. Yang sampai mengerjakan skripsi itu biasanya nggak banyak. Gitu ya. Paling ada 5 orang, 10 orang. Itu kalau S2 ya. Tentu S2. Kalau S1 saya nggak berpengalaman. Nggak, nggak mengajar mata kuliah skripsi tesis. Ya, di sini ada yang bertanya tentang abstrak apakah sama dengan pendahuluan? Ya, kita anggap sama aja. Jadi untuk yang berbahasa Indonesia nanti antum cara mengerjakannya langsung ke pendahuluan. Nah, jadi seperti ini, sederhana, boleh pakai lowa atau enggak, yang jelas harus ada keterangan nama gitu ya, nama, kemudian mata kuliah apa. Nah, langsung ke pendahuluan. Abstrak kita ubah namanya menjadi pendahuluan gitu ya, enggak pakai abstrak. Nah, sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Nah, gitu ya. Pendahuluan, pembahasan, dan seterusnya. Jangan lupa harus ada ini nih. Nah, makanya silahkan dibaca kembali tata cara penulisannya. Ada yang bertanya, apakah nanti ada contoh penulisan esai atau paper yang benar? Karena untuk mahasiswa baru, walaupun sudah baca prosedur, kadang masih bingung dan butuh contoh. Iya, contohnya ada kan di ini. Sebentar, saya ke portal dulu. Nah, nanti tugas, kemudian sini ada contoh penulisan. Nah, contoh nanti diklik, maka antum akan diarahkan untuk bisa melihat PDF ini nih, contohnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini contohnya. Yang beda yang beda adalah ini abstraknya diganti dengan pendahuluan. Begitu ya. Oh, Ustaz, saya misalkan di antara antum udah pakai abstrak aja lah biar biar kayak orang-orang gitu. Di jurnal silakan. Silakan ya. Nah, nanti di sini langsung pembahasan. Setelah pendahuluan lalu pembahasan ke bawahnya.
Nah, seperti itu ya. Adapun contoh yang saya perlihatkan di depan ini yang dulu maksud saya, yang sekarang udah jadi pengajar psikologi ya. Nah, ini seperti ini pendahuluan. Nah, contohnya kayak gini, sederhana sebenarnya. Hanya saja untuk referensi. Nah, kayak gini pelajari ini tata caranya. Adapun untuk judul-judul kecil yang seperti ini nggak terlalu diperhatikan oleh saya. Yang penting ada pendahuluan, pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan. Nah, nanti kan ada judul-judul kecil kayak gini ya. Nah, kalau di sini misalkan judul-judul kecil ini nih. Nah, itu nggak terlalu diperhatikan oleh saya. Ada di gini judul kecil gitu ya. Yang paling penting itu, nah ini judul-judul kecil nggak terlalu saya perhatikan. Kalau antum mau pakai juga silakan. Nah, yang jelas harus ada kesimpulan. Pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan. Begitu ya. Baik. Untuk referensi, apakah harus mencantumkan link buku? Kalau tidak ada link buku, bagaimana Ustadz? Nah, jawabannya silahkan dibaca di sini. Dibaca di metode tata cara penulis, di mana kita dapat mengetahui metode-metode penulisan referensi tersebut. Nah, saya kembali lagi ke sini ya. Ketika antum misalkan menulis tugas, nah lihat ke pinggir, tuh digeser-geser kan ada modul 1, 2, 3, ini ketutup ya. Modul 1, no, ada audio seperti itu. Nah, seperti ini. Ini biar nggak terlalu panjang, saya tutup seperti ini. Kemudian langsung loncat ke tengah, ada tugas, klik. Nah, di sini ada tugas. Kalau antum klik ini nanti akan disodorkan atau diarahkan ke link PDF terkait dengan tata cara penulisan tugasnya. Kemudian ada petunjuk penggunaan iPad Style, ya. Nah, ketika antum klik, nanti akan diarahkan ke PDF bagaimana tata cara penulisan referensi dan sebagainya yang diatur dalam APA Style. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau kutipan singkat seperti ini dikasih tahu. Kemudian misalkan kalau stasi tanda kurung seperti ini. Kemudian nanti kalau website boleh. Linknya apakah dicantumkan atau enggak? Kalau berasal dari website harus dicantumkan, ya. Tapi kalau dari buku tentu enggak ada websitenya, ya. Biasanya enggak ada websitenya. Nah, seperti itu. Nah, nanti silakan dibuka seperti ini. Artikel dari jurnal. Nah, kalau jurnal seperti ini, kalau koran seperti ini, kalau media elektronik seperti itu, tuh ya. Kalau dari situs web, nah seperti ini, begitu ya. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, ini kalau dari website. Nanti di akhirnya diambil dari, nah ini halaman linknya. Maka silakan nanti dibaca. Kalau untuk saya terangkan satu-satu ya lama juga. Untuk biasanya yang lama itu awal mengerjakan. Karena kan tiap semester pasti ada tugas makalah seperti ini. Itu di semester 2 itu antum udah lancar. Tinggal murojaah mungkin ya. Saya lupa nih tata cara penulisan dengan website. Nanti tinggal buka ini lagi aja. Karena tiap semester terus kita akan share juga PDF seperti ini. Dan lihat lagi, oh seperti ini. Tinggal diedit tata cara penulisan rujukannya atau referensinya. Yang dimaksud dengan spasi 2 adalah spasinya diklik 2 kali, tek gitu ya. Misalkan 6 bagian utama ini ya. Maka ketika nulis 6 kan ada spasi ya. Nah, tekan spasinya 2 kali. Akan tetapi tadi sudah saya sebutkan untuk masalah spasi saya tidak terlalu menekankan, tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Mau 1 atau 2 silahkan. Untuk saya khusus untuk mata kuliah yang nanti saya ampu fikih 101. Pengumpulan tugas juga sudah ada disebutkan di sini. Nah, nanti akan di sini ya. Nanti silahkan dibaca. Baik. Apakah penulisan kata Arab sudah termasuk dihitung? Ya, sebenarnya untuk kata bahasa Arab, misal dalil al-Quran, itu boleh dicantumkan, biasanya kehitung
nanti akan saya pertimbangkan. Ya, kalau tulisan Al-Quran ya dihitung juga. Hanya saja sebagian antum kan ada yang senang menulis, sehingga ketika ada tulisan Arab, padahal juga diterjemahkan, intinya terjemahkan. Tapi kalau ayat Al-Quran ya tidak mengapa dicantumkan ayatnya juga. Tapi kalau misalkan definisi dari para ulama, langsung saja artinya. Langsung saja artinya. Begitu ya. Nah itu dihitung atau enggak? Dihitung. Begitu. Menulis tugas. Saya menjawab yang kira-kira emang harus dijawab ya, karena ini pertanyaannya banyak sekali. Ada yang melalui chat, ada yang melalui Q&A, ya. Question and answer. Ada yang bertanya lagi ya teman-teman di sini di Q&A. Ya. Apa boleh ada yang bertanya apakah boleh dijelaskan lagi dari awal? Kodoro saya telat. Ya enggak. Kalau seperti itu berarti untuk menjawab pertanyaan yang telat ini harus mengorbankan yang sudah lebih dahulu datang berarti ya. Lebih dahulu hadir di online ini. Jadi yang lain malah mendengarkan apa yang udah didengarkan tadi. Maka cara yang terbaik adalah karena ini direkam, insya Allah nanti akan ada rekamannya itu akan di-share. Ya, karena ini direkam, rekamannya insya Allah akan di-share. Baik yang telat, jangan khawatir nanti akan ada rekaman yang akan di-share. Ya, contoh tugas esai tadi udah saya sebutkan ya. Ada yang bertanya tentang contoh. Nah, contohnya ya ini. Ini atau nanti antum di website bisa dilihat di bawah tata cara penulisan tugas nanti akan ada disebutkan akan ada di website itu contohnya seperti ini penulisannya. Nah, hanya saja itu untuk abstraknya diganti dengan pendahuluan gitu ya. Nah, ini yang warna-warni ini adalah keterangan. Yang warna-warninya keterangan. Ada yang bertanya lagi? Jika kita membuat tugas dan ada cover, apakah itu juga fontnya harus sesuai dengan yang diperintahkan? Iya, sesuai. Jadi enggak, jangan dihias-hias, nggak perlu. Untuk bikin cover yang bagus, dibikin bagus, simbolnya yang bagus, kemudian fontnya dimacem-macemkan, karena sampul itu kan biasanya sampul buku itu kan dibagus-bagusnya. Ini enggak. Karena saya enggak ada memeriksa itu, yang saya periksa adalah isinya. Karena betapa banyak gitu ya, betapa banyak mahasiswa yang akan mengumpulkan tugas paper ini atau esai ini. Baik. Untuk tema tugas ini ditentukan atau tidak ya nanti ditentukan. Untuk sekarang emang di tugasnya belum di-share ya. Nah, seperti ini temanya. Nah, ditentukan ada dua tema atau topik ya. Topik itu bahasa Inggris. Bisa juga bermakna tema. Apakah bahasa Inggris, bahasa Arab dan komputer bisa? Iya, bikin esai juga. Dan nanti silahkan tanyakan ke mata kuliah masing-masing ya. Ada yang bertanya lagi, apakah kaidah penilaian itu ada poin tertulisnya atau sekedar subjektif pengoreksiannya? Ada. Jadi ketika nanti antum melihat di sini nih, udah lihat topiknya, nanti ketika ke bawah itu, nah ini secara detailnya seperti ini. Nah, format, ini pembukaannya, kemudian isinya, ini perkiraan saja. Perkiraan saja. Ya. Maksud perkiraan itu apa kan? Maksudnya apa? Saya ketika saya melihat suatu makalah, dari awal misalkan kelihatan udah nggak bener nih. Dari awal udah penulisannya udah nggak bener. Di sini nggak ada referensi, kemudian nggak seperti ini referensinya, tapi malah pakai footnote di bawah gini kan, di sini ada footnote kan. Berarti itu tidak sesuai dengan tugas. Ya udah saya langsung saja ngeceknya secara global saja. Karena ada ratusan mahasiswa yang memenuhi syarat pengerjaan tugas yang
ingin segera diperiksa, begitu ya. Maka saya akan mendahulukan yang sesuai dengan aturan. Baik. Untuk semua rekaman Zoom akan di-share di mana? Di grup atau di YouTube? Akan ada di-share di sini. Ya, kita kembali lagi ke portal, lihat di layar. Nah, begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti misalkan ini kan mata kuliah fikih 401 gini ya. Nah, jadi setiap kali ada pertemuan langsung, ini linknya ada di sini. Nanti antum klik. Nah, jadi nanti akan diarahkan kepada link rekamannya. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal klik di sini. Nah, adapun tata cara nanti untuk masalah link-link seperti ini, cara ngeklik atau di mana diletakkannya video-video tugas dan sebagainya, tentu itu ada pembahasan khusus. Karena saya lebih kepada ngebahas tata cara penulisan tugas ini. Nah, di sini tugas, lihat tuh, di sini ada petunjuk ya. Petunjuk penggunaan, kemudian contoh. Tadi ada beberapa yang bertanya tentang contoh. Contoh-contoh. Nanti di sini klik. Nah, nanti akan diarahkan kepada link PDF contoh penulisan referensi APSTL. Oleh karena itu, selain antum ngeklik tugas ini, antum klik juga ini nih, klik-klik. Nah, begitulah belajar online. Karena online, maka harus rajin ngeklik yang memang bisa diklik di sini. Begitu. Ya, baik. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya sebagai murojaah karena sama saya juga masih kuliah di IOU ini, hanya saya ngikutin yang S3-nya, begitu ya. S2-nya alhamdulillah selesai, adapun untuk S1-nya saya kuliah di Lipia Jakarta. Alhamdulillah sudah selesai. Oleh karena itu, kita sama-sama berjuang dan biasanya perjuangannya itu di awal aja dan penulisan makalah misalkan ini susahnya itu di mata kuliah yang pertama kali antum mengerjakan. Misalkan antum, oh ini mengerjakan fikih dulu. Nanti fikih emang agak susah. Metode penulisannya gimana dan sebagainya, susah. Tapi nanti pas antum mulai menginjak ke mata kuliah yang lain, misalkan akidah, karena udah berjuang tata cara format penulisannya itu di fikih, maka pas di akidah itu ngalir saja. Tinggal masalah kontennya aja gitu ya. Baik. Semua bermanfaat dan istiqomah ya insya Allah. Masya Allah untuk kita-kita yang sibuk, yang hanya baru bisa kuliah secara online, maka online ini jauh lebih baik daripada antum nggak belajar sama sekali. Karena dengan online ini, antum akan dipaksa, tanda kutip ya, dipaksa untuk kalau belajar fikih, ada kitabnya, ada bukunya, kemudian dipelajari secara runut, dan ada pembimbingnya, ada dosennya, ada tugasnya. Sehingga antum nggak asal loncat-loncat aja gitu ya, belajar kan nggak bisa. Nggak akan menghasilkan ilmu orang yang belajarnya loncat-loncat, nggak jelas. Karena nggak akan teratur. Kalau saya ibaratkan ya, kalau saya ibaratkan seperti bangunan. Kalau antum melihat di toko bangunan, itu alat-alat bangunan tuh ada semen, ada kayu, ada kaca. Di toko bangunan itu numpuk saja. Numpuk, ya. Ada kaca, ada keramik dan sebagainya. Tidak menjadi bangunan. Dia cuma bahan-bahan bangunan saja. Tetapi ketika bahan-bahan bangunan itu udah dibentuk oleh seorang arsitektur, dibentuk, ya diatur, oh ini sekarang keramik dulu, pondasi dulu, kemudian nanti ada batanya dulu, semennya kemudian dibentuk dulu dan sebagainya, itu kan arsitek. Maka ketika itu si alat-alat atau bahan-bahan bangunan tadi bisa berubah menjadi bangunan yang sangat bagus dan indah dan kokoh dengan bimbingan arsitektur. Demikian juga ketika antum hanya sebatas mempelajari suatu ilmu, baca-baca doang, baca ini, baca sana, terus baca cuma numpuk aja pengetahuan di otak, tapi nggak menghasilkan keahlian ilmu. Ya, kalau ilmu agama maka dia ketika ada ujian dia nggak akan bisa menghadapinya, begitu ya. Kalau ilmu sains dia nggak akan bisa menghasilkan apa penelitian sains tertentu gitu ya yang bermanfaat itu enggak. Ketika apa? Cuman baca-baca doang. Baca dari sana dari sini nggak teratur gitu bacanya. Nah, dengan online ini maka antum akan dipaksa, tanda kutip lagi ya, tanda kutip. Dipaksa untuk belajar itu adalah dengan terstruktur. Tidak comot sana comot sini dan kemudian ada ujian evaluasi. Itu yang saya rasakan selama saya belajar di MAIS dan PhD ini di IOU. Karena qadarullah ketika saya ingin ikut
kuliah secara offline di Indonesia ya di mana gitu ya, offline yang murni gitu ya, saya anggap bersih untuk pemahaman agamanya itu kesulitan untuk di lingkungan saya khususnya. Nggak tahu mungkin di lingkungan itu ada yang bagus, kalau lingkungan saya susah di kota tempat saya tinggal sekarang. Oleh karena itu dengan online ini alhamdulillah, alhamdulillah faidahnya sangat besar sekali, terutama memotivasi untuk belajar lebih terstruktur lagi. Baik, sekian. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi antum semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.